Hai lovers, balik lagi di GJAW 2025 bersama saya Richie Rinaldi. Dan tentunya sekarang ini hari keberapa ya Ben? Hari keempat ya di GJAW. Hari ini nggak terlalu rame nih, enak nih lovers ya. Saya kesini siang sih, sekitar pas makan siang. Mungkin kalau lovers mau kesini nggak terlalu rame ya, nah ini bisa datang di siang hari nih, di hari biasa. Tapi ya colongan kali ya dari kantor melipir dikit ya kalau misalnya kantornya dekat-dekat BSD atau di Tangerang Selatan. Nah lovers, ini sekarang saya sedang berada di booth Geely. Ini kemarin ini udah banyak sekali yang mereview, tapi ini saya mau kasih lihat aja ya, bahwa Geely ini memang punya varian menarik yang sekarang ini juga banyak nih diperbincangkan. Kalau saya sendiri ngeliat modelnya ini suka dan keren gitu ya. Nah makanya saya mau kasih auto lovers nih sekilas saja seperti apa sih Geely EX2 di GJAW 2025. Ayo kita lihat. Oke auto lovers, nih di sini ada varian dari Geely EX2 nih, variannya yang Pro. Jadi ada Max dan Pro. Kalau yang Pro ini memang dia full fitur, tapi untuk jarak tempuhnya sih sama aja ya. Dia di sekitar 400 km-an lah untuk baterainya sendiri. Nah si Geely EX2 ini dia punya beberapa varian warna ya, seperti yang saya di belakang saya ini warnanya unik juga ya. Ini nggak terlalu pink, tapi tidak terlalu merah, putih juga tidak, tapi ada sedikit pink, ada coklat gitu ya. Warnanya keren ya auto lovers. Nah kita lihat ya dari fascia depannya nih auto lovers ya. Kalau kita lihat di sini dia pada dua LED stripe besar seperti ini. Kemudian nih yang saya suka dari logo Geely, dia simple aja ya, kotak-kotak gitu. Seperti ini ya, seperti Matrix. Kemudian kalau kita lihat di sini dia cuma ada buritan untuk angin di sini, dan kemudian ada seperti list chrome juga nih seperti di sini. Nah kemudian di sini ada kisi-kisi angin tapi nggak bolong nih lovers ya. Jadi ini hanya variasi aja. Sekarang kita lihat ke arah samping nih lovers. Nah untuk sampingnya ini dia juga sudah dikasih cladding hitam seperti ini ya. Jadi menambah kesan kalau mobil ini bisa dipakai di beberapa kondisi ya, jalan yang kurang bagus ataupun juga jalan perkotaan ya lovers. Di velg sendiri dia pakai ring 16 ya. Kalau kita lihat tuh di sini ada logo Geely juga, kotak seperti ini. Kemudian dia ada two-tone seperti ini, dan tentunya untuk pengereman dia sudah disc ya, sudah cakram seperti ini. Ring 16 dengan profil 2065 seperti itu ya, 205 sorry. Nah kemudian kalau kita tarik ya garis lurus di sini ya, ini ada cladding hitamnya nih nyambung dari sini, dari depan sampai belakang. Kemudian di sini ada aksen silver juga dari depan, ini udah kelihatan ya auto lovers. Nah ini seperti ini ya kalau kita kasih lihat. Di sini juga udah ada apa ya, ambience yang diberi kayak stiker hitam. Jadi nggak black piano, tapi dia Dove gitu ya. Di sini Dove seperti ini. Nah ini kalau saya tutup, jadi garisnya lurus aja ya, silver sampai belakang, kemudian juga silver seperti ini. Nah, untuk ngebukanya ini mirip ya, kayak model-model Atowan gitu ya. Dia masih dicungkil seperti ini. Nih seperti ini. Nah, ini juga rawan baret nih, nanti bisa lah. Variasinya pasti akan keluar nih untuk penutupnya di sini. Oke, kemudian di atas dia two-tone ya. Di sini warna ada hitam, kemudian di sini ada warna ini saya bilangnya apa ya, warna pink bukan ya, tapi keren lah warnanya nih ya, menarik gitu ya. Nah kemudian kalau kita lihat kaca spionnya ini juga sudah retract ya, kemudian dia ada LED dan juga sudah ada kamera 360-nya nih auto lovers, sudah lengkap lah seperti itu. Kita ke belakang, nah di sini untuk port chargingnya dia sudah di sini, tapi belum otomatis ya. Biasanya kan cek kita buka dia kebuka gitu, ini belum, masih biasa. Dan ini juga portnya dia nutupnya juga harus ditutup seperti ini. Udah AC/DC ya, tentunya dia sudah fast charging. Dan untuk jarak tempuhnya tadi ya sekitar 400 kiloan, jadi sekitar 40 kWh lah dia ya. Oke, kalau dari panjang keseluruhan dia ini punya panjang di 4 meter 135 cm, jadi sekitar 4,1 lebih ya meter. Kemudian lebarnya ini lumayan lebar ya, dia punya lebar di 1,8. Tingginya memang nggak terlalu tinggi nih, dia di 1575-an lah, tuh ya, sekitar segini. Jadi kalau mau nyuci juga masih gampang, masih kelihatan nih atapnya nih auto lovers. Nah, kemudian kalau kita lihat dia punya tinggi ya untuk di sini ya. Ini sekitar 17,5 cm. Jadi untuk jalan-jalan yang batunya nggak terlalu ekstrim ya masih aman lah, mobil ini masih agak tinggi nih auto lovers. Nah,
Kemudian kalau kita lihat ya, di sini dia punya aksen bintang-bintang ya, star gitu kan, bintang seperti ini, ada garis seperti ini memanjang ya. Tuh ya, jadi wah menambah kesan kosmopolitan perkotaan gitu tuh Auto Lovers. Oke, ini kita tutup dulu. Nah, kemudian nih kalau kita lihat di fascia belakang nih Auto Lovers, ini juga menurut saya elegan ya, saya suka gitu ya, karena dia punya lampu yang besar, LED stripe itu besar gitu ya, dua gitu kan, matanya seperti menonjol merah, manis gitu ya. Kemudian di sini ada logo Geely, kemudian di sini ada Geely lagi diulang. Ya, kalau saya sih mendingan salah satu aja dipilih ya, nggak usah dua-duanya, kebanyakan gitu ya. Apalagi tambah ini, oh ini enggak ya, ntar plat nomor nih Lovers. Ya mungkin salah satu aja nih ya, kalau mungkin Geely denger ya. Ini nggak usah terlalu banyak ya tulisan Geely-nya. Ini aja sih kalau saya bilang, ini nggak usah. Tapi ada EX2 gitu ya. Jadi udah lebih simpel aja nih Auto Lovers. Nah kemudian kalau kita lihat dia udah shark fin di sini. Di sini, nah lampunya saya kira ada di sini, tapi di sini dia. Ya, lampunya ada di sini. Kemudian kalau kita lihat ya, di sini ada beberapa titik sensor nih Auto Lovers. Nah, kemudian di sini ada reflektor. Dan kalau kita buka di sini ya. Nah, ini untuk ruang bagasinya dia juga lumayan lega nih Auto Lovers. Ini kalau kita lihat dia punya kecenderungan karena di ininya lumayan rebah ya. Kursi belakang jadi lumayan space nih untuk di sini. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, ini fix. Jadi nggak bisa dibongkar nih Auto Lovers ya. Jadi ini nggak bisa diangkat lagi. Jadi udah di bawahnya juga nggak ada apa-apa. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan. Kemudian ya ada pengait juga di sini ya. Nah, kemudian kalau dari dalam kelihatan tuh ya, di sini ada defogger nih. Untuk rear defoggernya sudah ada di belakang. Jadi untuk koper besar sih bisa 2 lah, tapi kalau kecil bisa 3 atau 4 nih Auto Lovers. Lumayan lega ya untuk ruang bagasinya. Nah, untuk nutupin ini juga masih manual, bukanya juga masih manual. Jadi seperti itu untuk keadaan di bagasinya. Jadi lumayan gede nih Auto Lovers. Sekarang kita lihat interiornya seperti apa yuk. Oke Auto Lovers, kita masuk ke interiornya. Tapi sebelum kita masuk, di sini ada sensor ya untuk buka si kuncinya nih Auto Lovers. Kita masuk ke dalam. Nah ini kita lihat ya untuk fascia dari pintunya seperti ini. Dia punya aksen ya piano black di sini, kasih garis-garis. Mungkin kalau dinyalain nih kayaknya ada ambient slide ya. Cuma saya nggak bisa nyalain nih karena nggak ada kuncinya nih Auto Lovers. Tapi di sini bahannya plastik ya, plastik. Ya untuk sandaran tangannya sudah empuk ya, jadi empuk aja di sini. Kemudian untuk power window-nya udah lengkap ya. Di sini ada. Kemudian, nah ini ya untuk retractable-nya, left right-nya juga udah di sini muter-muter gini aja. Jadi simpel banget. Ruang penyimpanannya lumayan gede ya, dia bisa 1 botol. Kemudian di sini ada ruang penyimpanan yang lain. Nah kemudian di sini ada 1 speaker, nggak terlalu gede sih ya, tapi kayaknya bagus audionya. Karena saya nggak tahu nih audionya dia pakai apa nih Auto Lovers. Nah untuk pembukanya dia pakai warna ini ya, silver seperti ini. Jadi tidak chrome ya, warnanya silver. Oke. Nah untuk pengaturan kursinya, nah ini kalau kita lihat ya di sini, kalau yang Pro itu memang dia pakai elektrik sepertinya ya, tapi kalau yang Max dia masih manual nih Auto Lovers. Jadi seperti ini aja nih. Nah dia masih mundurin, tapi untuk bahannya, nah ini kalau kita lihat ya, bahan dari ininya dia pakai kulit sintetik lah seperti itu standar. Nah di sini dia punya ini ya, untuk parkir tinggal dicolek aja seperti ini ya, elektrik parkingnya seperti ini, nggak ada tombol lain, di sini kosong aja. Tapi untuk ngebuka si kap depan ya di sini, karena dia nggak ada mesinnya. Tapi untuk kap depan ya Auto Lovers, ini kalau kita lihat ya sebelum kita lihat di dalam, ini menariknya dia punya front trunk yang lumayan gede. Coba kita lihat ya. Bisa nyimpen tas ya. Mungkin ikan juga bisa. Ikan atau biota-biota yang masih bisa hidup di sini ya. Nah ini seperti contohnya tuh ya, ada racket padel. Anda main padel, oh ini sih, tapi boleh bola tenis nih sepertinya Auto Lovers. Oke, dia tutup seperti ini Auto Lovers, jadi simple aja. Di sini ada air untuk wiper dan juga untuk aki. Dia nggak kasih peredam karena nggak terlalu ngaruh juga kan, mobil listrik ya, nggak terlalu berisik. Paling peredam ban aja nih nanti yang penting. Di sini ditutup habis ya, jadi tidak terlihat apapun gitu kan. Nah
Untuk nutupnya juga masih pakai tenaga, tapi untuk ngebuka dilatih. Dia udah ada shocknya ya, jadi kita nggak usah cari-cari pengait, dia udah kebuka sendiri gitu. Mantap ya. Oke, sekarang kita lihat ke bagian interior Outrovers. Oke, Outrovers untuk varian Pro ini kalau kita lihat ya, di sini fascianya berbeda sama MX. Kalau MX tadi dia masih abu-abu kehitaman, tapi kalau di sini dia ada hitam, kemudian di sini dengan balutan kulit putih yang empuk ya. Kemudian di sini seperti ada potongan kertas, tapi ini masih plastik juga. Nah, tapi di sini warnanya lebih cerah gitu ya. Dan di sini ada ambient light. Nah, ini bisa berubah-ubah warnanya ya. Ada hijau, kemudian yang merah gitu kan, ungu. Nah, ini bisa diatur lewat dalam lah atau nanti ya pengaturannya. Dan di sini ada tempat botol dan juga tempat penyimpanan lainnya. Di sini ada aksen black pianonya ya, sama seperti sana, tapi karena dia warnanya di sini putih, jadi dia warnanya lebih outstanding gitu ya, lebih keluar. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini sama aja sih sebenarnya sama yang Max ya, cuma warnanya aja. Kalau di sini warnanya dia abu-abu, kemudian di sini putih gitu ya. Nah, ini bahannya juga sama plastik ya. Tapi dia sudah warnanya putih jadi lebih cerah gitu kan. Dan ini ada electric parkingnya di sini nih. Ya, di sini. Kemudian setirnya dia juga two-tone ya. Jadi ini ada warna hitam di lapis kulit, stitchingnya real stitching ya. Kemudian di sini juga dia sudah flat bottom nih Outrovers. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ini untuk pengaturan audio, dan ini sebelah kanan nih untuk telepon, dan juga untuk pengaturan odometernya ada di sebelah kiri, ya, atau pengaturan lainnya untuk kendaraan lah. Nah, ini bisa dilihat ya, ini duduknya, menurut saya sih, walaupun dia agak naik gitu ya, karena mungkin baterainya nih agak tinggi di sini ya, tapi nggak terlalu parah. Kalau misalnya Bingo itu, saya rasa lebih begini ya, lebih naik gitu kaki saya. Tapi kalau ini agak naik tapi cuma sedikit gitu loh Outrovers. Jadi kalau dibandingkan sama mobil Ice mungkin ya mobil Ice dia agak lebih ke bawah lagi, tapi ini agak lebih tinggi sedikit aja. Tapi di sini posisi menyetir karena di sini sudah bisa naik turun. Oke, tapi dia nggak teleskopik ya. Oh, belum bisa nih Outrovers. Jadi dia cuman tilt aja seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat ya, ini ada logo Geely ya dengan matrixnya ini. Kemudian ada tulisan airbag. Jadi sudah ada airbag di sini. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk vanity mirror-nya, coba kita buka ya. Ini bukanya gimana sih? Oh, gini, gua dari bawah. Ini nggak ada lampu ya. Jadi tidak ada lampunya. Ini juga sama, nggak ada lampu. Kemudian dia warnanya cerah ya. Untuk yang di sini warnanya di atas. Kemudian nih lampunya juga soft ya, udah LED. Di sini ada ruang penyimpanan untuk, oh dia udah dilapis tuh Outrovers ya. Bagus banget ya, dia mikirin detailnya, karena kalau dia nggak dilapis nih biasanya ini akan berisik nih tuh ya. Tapi kalau dilapis karet jadi nggak terlalu kedengeran gitu ya kalau ada benda-benda yang keras. Nih ya, detail-detailnya udah dipikirin sama si Geely nih. Dia udah pakai karet atau rubber semua nih. Oke, Outrovers kalau kita lihat ya, dia si EX2 ini udah ngasih beberapa pad ya di sini ya. Padnya ini udah detailnya udah dikasih tahu sama dia. Jadi kalau naruh barang kayak koin atau juga yang keras di sini ya, nah ini nggak akan berisik gitu ya kalau ini padnya nggak ada. Biasanya orang kalau beli mobil suka beli lagi di padnya, tapi kalau di sini Geely udah ngasih nih. Di bawah nih ada dua colokan ya, ada Type C dan juga USB itu di bawah sana. Nah kemudian, oh ya saya lupa ya, di sini pengaturannya untuk yang Max dia juga sudah elektrik ya untuk rebahannya, dan juga maju mundurnya udah Max. Bahannya seperti ini, enak ya. Dia juga sudah pakai kulit sini. Kemudian dia udah evaporated, dia ada bolongan-bolongan juga di sini. Nah kemudian kalau kita lihat nih Outrovers ya, ini untuk layarnya dia juga gede ya. Di sini ada satu layar di sini. Kemudian nih kalau kita lihat fungsionalnya ya, ini dari berkendara tuh ya. Ini ada shortcut, kemudian kontrol kendaraan, berkendara, lampu, pengaturan semua ada di sini. Nah untuk AC dia masih kasih tombol ini ya, tombol fisik nih Outrovers. Dia masih ada di sini, hazard, defogger, dan juga untuk electric parking. Nah untuk tuas transmisi dia ada di sini ya, ada untuk reverse dan juga untuk drive-nya dan netral. Nah dia seperti diamond cut ya dibuat di sini. Nah tapi yang menarik memang di sini ini ya, kayaknya tuh mobil perkotaan banget ya. Ambient light-nya dia mengikuti gambar dari city lights gitu ya, seperti itu. Jadi gambar kota nih, wah keren. Oke, kemudian ya ada tempat penyimpanan juga di sini ya, di tengah tuh.
Ini lumayan dalam juga, walaupun di sini nggak ada colokan apa-apa. Nah, untuk console box-nya dia lumayan besar juga, dia sudah soft opening. Dia nggak ada sunroof ataupun panoramik ya, lovers. Jadi dia begini aja nih untuk atapnya. Tapi ya it's okay lah ya, mobil seperti ini sih kalau saya bilang sih nggak perlu ya, karena di depan kaca juga udah gede, jadi cahaya dari matahari juga udah bisa masuk. Oke, sekarang kita, oh ya saya mau kasih tahu untuk speaker di sini untuk yang Max dia ada 6 ya untuk speakernya, dan juga untuk airbagnya juga ada 6. Jadi dia udah lengkap nih Autolovers dibandingkan dengan yang Pro. Yang Pro tuh cuma ada 4. Nah kemudian kisi AC juga udah ya saya jelasin. Saya mau jelasin untuk row kedua. Yuk kita ke belakang. Untuk di row kedua, karena ini mobil juga lumayan panjang ya Autolovers ya. Jadi nih untuk posisi saya duduk tuh gila sih. Ini enak banget nih tadi posisi mengemudi saya. Di sini saya masih ada 10 jari ya. Jadi masih lega banget, kaki pun saya bisa masuk ke dalam sini nih Autolovers dengan santai. Oh ya, untuk fascia pintu mirip sama yang di depan, cuma ada power window up and down aja, dan juga ada accent dari city lights-nya. Nah, kemudian di sini ada ruang penyimpanan, ini ada pocketnya di sini. Kemudian ada kisi AC juga ya di tengah. Jadi untuk yang belakang dia nggak mengandalkan di depan, tapi dia sudah dikasih kisi AC di sini. Nah kemudian di sini ada colokan, tapi ini masih USB ya, belum yang Type C nih Autolovers. Sayang banget ya kalau Type C lebih oke gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Di sini ada tempat penyimpanan lagi, dan di tengah tidak ada armrest. Tapi ya ini, kalau warna-warna putih begini nih Autolovers ya. Nih ya, karena udah sering banyak didudukin, jadi dia agak kehitam-hitaman. Ya ini resiko dari kalau kita pakai kulit yang warna putih. Walaupun sebenarnya untuk Action tuh bagus banget ya, lebih lega, lebih putih, lebih fresh gitu kan, seperti itu. Nah kemudian di sini ada lampu ya, kemudian ada pegangan tangan yang retract nih, nggak fix, enak banget ya. Seperti itu Autolovers. Oh ya, untuk kaca apakah dia sudah double glass? Belum nih Autolovers, dia masih satu aja, tapi it's okay. Nanti kita coba kalau ada waktu ya, kita bisa test drive untuk pinjam mobilnya sama Gili. Mantap. Nah Autolovers untuk odometernya dia ada di sini ya. Pengaturannya ada di sebelah kiri. Tapi emang kalau kita lihat ya, informasinya sih lengkap ya di sini ya. Ini ada saya juga. Kemudian ini ada informasi tentang pintu buka apa enggak gitu ya. Di sini ada gambar mobilnya yang seperti ini. Tapi memang kalau mobil China mungkin vendornya sama ya, karena mirip-mirip. Warnanya hijau merah gitu kan, seperti ini ya. Bentuknya juga mirip, fontnya juga mirip. Tapi oh ya, untuk jarak tempuh ya, untuk mobil ini nih ada di sekitar 400 km nih Autolovers. Jadi untuk yang Pro dan Max itu sama aja. Tapi keistimewaannya dari mobil ini adalah dia penggerak roda belakang. Jadi jarang kan mobil EV gitu ya yang penggeraknya roda belakangnya. Ini adalah salah satunya nih di Geely EX2. Jadi bisa menjadi pilihan dari Autolovers. Oh ya, untuk harga saya lupa. Harga ini katanya ini start dari 233 juta, dan yang Max ini di 273 juta. Nah untuk delivery sendiri saya nggak tahu, nanti Autolovers bisa datang aja ya ke GJAW apakah mobilnya ini ready atau inden dulu gitu ya. Tapi pasti inden lah ya, karena ini mobil juga masih baru. Oke Autolovers, saya rasa ini udah bisa menjadi rekomendasi Autolovers ya, salah satu mobil dari Geely, dan ini menjadi salah satu pilihan di akhir tahun. Adalah mobil yang menarik ya. Selain dia punya jarak tempuh yang oke, kemudian dia juga punya tampilan yang stylish gitu ya, dan juga dia penggerak roda belakang dan jarak tempuhnya juga lumayan jauh. Nah, silakan dipikirin, kalau misalnya masih penasaran datang aja langsung ya ke GJAW 2025. Saya Richard Rinaldi mohon pamit, kita ketemu lagi nanti di vlog mobil-mobil keren berikutnya. Bye.